Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita jumpa lagi dalam program pelayanan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan seputar pencurahan Roh Kudus. Pada minggu yang lalu kita telah melewati sebuah perayaan-perayaan yang besar bagi umat Kristen, dan terakhir kita melewati sebuah perayaan di mana Yesus naik ke surga dan para murid-muridnya menanti selama 10 malam untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Nah, dalam perenungan kali ini, betapa pentingnya kita merenungkan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita orang percaya. Nah, saya akan membacakan satu ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Di sana dengan tegas dan jelas Yesus berkata demikian. Di dalam ayat yang ke-16 mulai dikatakan, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Nah, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu telah dicurahkan bagi kita. Dan Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, dalam perenungan kali ini kita akan melihat ada beberapa pelayanan Roh Kudus bagi kita orang-orang percaya. Dia bekerja bagi kita yang mengikut Dia. Nah, ada beberapa pekerjaan Roh Kudus. Kalau saya mengamati dan mempelajari pelajaran seputar Roh Kudus, di sini saya membagi 5 dari pekerjaan Roh Kudus. Tapi pada konten video kali ini saya akan mulai dari pekerjaan Roh Kudus yang pertama. Dari sekian banyak pekerjaan Roh Kudus, saya bisa melihat bahwa ada 5 hal yang penting dalam pekerjaan Roh Kudus. Yaitu yang pertama, dimulai dari Roh Kudus bekerja mendiami orang percaya. Kemudian yang kedua, yaitu Roh Kudus memeteraikan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus memenuhi orang percaya. Dan selanjutnya yang keempat, Roh Kudus membaptis, ya. Dan yang terakhir, Roh Kudus mengurapi. Nah, yang pertama kali ini saya mau memberi perenungan dari pekerjaan Roh Kudus, yaitu bagaimana Roh Kudus mendiami orang percaya. Nah, Yesus telah berkata kepada kita tadi dalam pesannya, di dalam Yohanes 14, bahwa Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, yaitu Dia akan tinggal dan mendiami kehidupan kita orang percaya. Yesus katakan, memang dunia tidak mengenal Dia. Karena Roh Kudus tidak ada di tengah-tengah dunia ini. Dia hanya tinggal di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Nah, betapa pentingnya ya Roh Kudus mendiami orang percaya. Karena saat kita percaya kepada Yesus, maka Dia hadir mendiami kehidupan kita. Jadi ini hal yang penting bahwa sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, kita harus sadar bahwa kita anak-anak Tuhan telah dicurahkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ada bersama kita. Roh Kudus ada menyertai kita. Dia menuntun kita. Nah, inilah Roh Kudus dalam mendiami kita, orang percaya. Bahwa Dia tidak akan tinggalkan kita. Saat kita mungkin dalam keadaan yang lemah, saat mungkin kita dalam keadaan yang terbatas, mungkin ada kesalahan, ada pelanggaran yang kita lakukan, Dia tidak akan tinggalkan kita. Karena sifat Roh Kudus mendiami kehidupan anak-anak Tuhan itu sifatnya permanen. Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia terus ada, ya,
menopang kita, mengingatkan terus kembali akan firman-Nya, akan pesan-pesan Yesus. Sehingga saat kita jatuh, saat kita lemah, saat kita ada di dalam kesalahan dan dosa-dosa kita, Roh Kudus datang menyadarkan kita, mengingatkan kita kembali supaya kita dipulihkan, ya, supaya kita bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan. Nah, ini fungsi dari Roh Kudus mendiami orang percaya. Jadi percayalah, Roh Kudus tidak akan tinggalkan kita. Dia tetap ada di dalam kehidupan kita, menyertai kehidupan kita. Dia akan memampukan kita menjalani hari-hari hidup kita. Dengan pertolongannya, kita akan melihat bahwa hidup kita semakin hari, ya, semakin didewasakan oleh Roh Kudus. Karena dia terus bekerja mengingatkan firman, ya, Tuhan di dalam kehidupan kita orang percaya. Demikianlah perenungan kebenaran firman Tuhan. Kita jumpa lagi dalam konten video berikutnya. Dalam pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus lainnya akan saya sampaikan dan bagikan bagi saudara sekalian semua. Puji Tuhan, haleluya, amin.